Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, meneruskan video yang kemarin. Sebelumnya kita sudah mengupload terkait tentang berita viralnya tentang wayang ya. Teman-teman yang belum menonton bisa menonton di sini nih, di sini. Ini adalah video soal wayang terkait Ustadz Khalid Basalamah, dan juga ada video yang kedua, kita sudah membahas tentang fenomena pagelaran wayang yang digelar di Ponpes Ora Aji. Panitianya tentunya adalah Gus Miftah. Nah, ini menjadikan ramai karena memang karakter wayangnya mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah, apalagi setelah diupload di media sosial, ini menjadi ramai ya, dan teman-teman bisa menyaksikan juga di video sebelumnya. Oke, dan kali ini teman-teman kita akan menyaksikan ya, kita penasaran juga kenapa Gus Miftah bisa melakukan hal tersebut, kenapa Gus Miftah sampai membuat pagelaran wayang dan di situ ada karakter mirip Ustadz Khalid Basalamah. Kita akan menyaksikan klarifikasi Gus Miftah, apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa bisa sampai begitu. Apakah ini memang disengaja atau mungkin tidak disengaja? Mungkin ini sebagai kritikan untuk Ustadz Khalid Basalamah atau bukan juga. Nah, ini macam-macam persepsinya ya. Kita akan langsung saja mendengar klarifikasi daripada Gus Miftah. Ini klarifikasi langsung ya, ini saya diwawancarai di Metro TV sepertinya. Gus, apa kabar Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Baik, Gus, silakan klarifikasinya langsung di layar kaca Metro TV atas video yang menghebohkan jagat maya itu. Monggo. Terima kasih Mas Wahyu dan Metro TV. Yang pertama perlu dipahami, bedakan antara yang nanggap wayang sama dalang. Awalnya adalah saya ditelepon beberapa dalang dan seniman di Jogja, Gus Miftah kok udah lama nggak wayangan. Yang perlu dicatat, saya tiap tahun tuh wayangan sebelum pandemi, bahkan setahun bisa 2 kali. Artinya memang tahun ini niat untuk wayangan. Kalau kemudian wayangan ini dikira merupakan respon dari persoalan wayang yang terjadi, saya pikir kurang pas. Nah, atas permintaan teman-teman dalang dan seniman, maka saya menggelar. Kebetulan yang telepon saya itu adalah salah satunya Ki Warseno Sleng. Ki Warseno Sleng. Beliau berkenan untuk menjadi dalang di pentas wayang malam itu. Nah, posisi saya sebagai orang yang menjadi panitia. Itu pun ketua panitianya santri. Nah, kita siapin panggung, siapin sound, kemudian para seniman ngumpul di situ. Maka ada banyak dalang, tidak hanya Ki Warseno Sleng dan anaknya, katanya banyak yang lain, termasuk bintang tamunya Budayati Pesek dan lain-lain. Nah, yang perlu dipahami, dalang itu punya otoritas, sehingga lakon yang dipentaskan dalang punya otoritas itu ya terserah dalang. Saya pun tidak tahu kemudian ada adegan seperti itu. Nah, saya ketemu adegan itu ya ketika adegan itu dipentaskan. Nah, jadi kalau Gus, kemudian mohon maaf saya potong karena waktu kita juga terbatas, Gus. Jadi Anda juga baru mengetahui kemunculan sosok wayang berjenggot yang diasosiasikan dengan tokoh ulama tertentu ketika itu muncul adegan itu. Sebelumnya tidak tahu. Ketika itu muncul, demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada briefing, nggak ada. Nggak ada briefing katanya. Nggak ada permintaan. Saya tahu begitu dalam wayang itu muncul. Sebelumnya sama sekali nggak tahu. Apa kemudian yang Anda lakukan? Dan ini sudah diklarifikasi sama dalangnya. Kenapa? Apa yang Anda lakukan ketika itu muncul? Jadi begini, begitu muncul, nggak mungkin saya menghentikan pentas di tengah, menghentikan itu di tengah-tengah pentas. Karena saya akan masuk ke domainnya dalang. Dan kalau itu dilakukan, saya akan dikritik oleh teman-teman dalang. Karena nggak ada kebiasaan dalang pentas itu dihentikan, Mas. Gitu. Maka setelah selesai baru saya ngomong, ini adegan ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Saya cuma menyatakan demikian kepada dalangnya setelah acara selesai. Kemudian apa jawaban dari Ki Warseno? Itu beliau bilang ini ekspresi kami sebagai dalang dan dia tidak nyebut nama ketika pentas itu. Kalau kemudian itu ada interpretasi waktu itu ya silakan penonton yang menilai. Tapi yang perlu dicatat, Ki Warseno atau anaknya sama sekali tidak menyebutkan nama. Ya, tidak menyebutkan nama, tapi kita tahu siapa asosiasinya karena konteksnya.
Gus. Kita yang lihat konteksnya ya. Waktunya juga berdekatan. Nah, itu kan Saya interpretasi video yang penonton. Jadi orang berpikir itu Basalamah. mirip Ustadz Khalid gitu. Itu kan interpretasi penonton. Walaupun Sama nggak aja ketika Mas menyebutkan Wahyu nama mau gitu. menginterpretasikan siapa, itu tergantung dari sudut pandang. Ya mohon maaf, kalau hanya yang berjenggot, saya juga berjenggot Mas. Tapi mungkin jenggot saya nggak panjang banget. Gitu. Oke. Yang berjenggot tidak hanya beliau. Ya, untuk kemudian menjawab kritikan dari warga yang kemudian mengasosiasikan itu ke Ustadz Khalid Basalamah misalnya, sikap Anda bagaimana? Ya silahkan klarifikasi kepada Dalang. Wah, disuruh klarifikasi kepada Dalang ya. Pertunjukan dan Ki Warseno tadi dalangnya. Di dalam pentas itu ya Dalang. Ya posisinya sebagai penonton. Mungkin interpretasi saya dengan yang lain bisa sama, bisa berbeda. Tapi yang tahu itu kan dalangnya, Mas. Yang lebih tahu Saya dalangnya kan katanya. Kewajiban saya gelar panggung, tenda, sound system, nyangoni gitu saja kan. Nah, jadi kalau sasaran amukan netizen kepada saya itu sebenarnya salah alamat, Mas. Oh, salah alamat. Salah alamat. Tetapi begini, Gus. Tapi kalau apapun misalnya kita itu, bicarakan karena terjadi terlepas, kegaduhan, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Anda minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena Atas acara kegaduhannya. itu Tapi kalau digelar. soal konten wayang itu urusan Dalang, bukan urusan saya. Oke, sebagai tuan rumah saja minta maaf ya karena itu digelar di pesantren Anda begitu ya? Ya, dan saya nggak tahu adegan itu akan terjadi. Saya minta maaf Baik. karena kegaduhannya. Kalau soal konten dan isinya itu tentunya domainnya Dalang. Tuh, karena ini terjadi kegaduhan, ya saya minta maaf. Dan saya bilang, orang berbeda pendapat. Katakanlah dalam banyak hal, saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi saya mungkin nggak boleh bertanya mengurangi dulu rasa hormat kepada beliau konten-konten walaupun dalangnya. berbeda. Nah, menghormati walaupun berbeda itu sekarang yang susah, Mas. Santri saya itu saya minta kok ketika saya ramai dengan beliau, tolong Ustadz Khalid Basalamah didoakan panjang umur, sehat, walaupun saya berseberangan dengan beliau. Nah, gitu. termasuk perdebatan, ya kan, diskusi soal perbedaan perspektif hukum dalam Islam soal wayang. Menurut Anda bagaimana nih diskusi ini, perbedaan ini? Apakah perlu diteruskan atau perlu dihentikan? Salah satu poin inilah kemudian yang menjadikan kita berbeda dengan Ustadz Khalid Basalamah. Walaupun beliau mengaku itu adalah internal jemaah beliau. Tetapi apapun itu, video beliau beredar. Lah kita sendiri memahami bahwa wayang itu hanya sebagai sarana dakwah. Sehingga kemudian ada ketersinggungan ketika wayang dikatakan haram atau bahkan mau dimusnahkan. Tetapi secara personalnya sebagai ustaz saya tidak bisa membenci beliau. Jangan sampai kemudian gara-gara beda pendapat saya mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Kita boleh berbeda, Mas. Gitu loh. Apalagi soal konteks fikih, soal hukum. Kita boleh berbeda pendapat. Tetapi perbedaan itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Baik, Gus, terima kasih. Dan satu hal mungkin yang perlu dicatat, ketika Ustadz Dery Sulaiman tanya sama saya, Gus, setuju nggak Ustadz Khalid Basalamah dilaporkan polisi? Bisa dicek ke Ustadz Dery Sulaiman. Saya mengatakan, saya tidak setuju, karena ini perbedaan ilmu. Kenapa harus lapor polisi? Oke, itu dia teman-teman, klarifikasi dari Gus Miftah ya, yang mengatakan semua yang dilakukan di pagelaran wayang ketika sudah dimulai, ketika sudah dilakukan perwayangan ya. Jadi itu adalah domainnya si dalang ya, Ki Warseno tadi yang disebutkan oleh Gus Miftah. Bahwasanya Gus Miftah tidak berwenang untuk menghentikan, tidak berwenang untuk men-stop jika memang dirasa itu bisa menimbulkan kontroversial. Tetapi yang perlu dicatat juga bahwasanya ini pendapat saya pribadi gitu ya, aneh juga kenapa sebagai panitia, apalagi orang yang menanggap wayang, apakah tidak menanyai dulu atau mungkin bertanya-tanya tentang karakter wayang yang dibawakannya, atau mungkin alur ceritanya akan seperti apa, judulnya apa, sehingga di situ kan terlihat juga ada sosok wayang yang paling nyentrik sendiri berjenggot, berupa sosok yang kata para netizen mirip Ustadz Khalid Basalamah. Bahkan konteks alur ceritanya juga bisa dikatakan seperti mengkritik kasus yang sedang trending saat ini tentang wayang yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Nah, ini yang menimbulkan banyak pertanyaan netizen dan membuat para netizen juga geram ya, kemarin sempat menjadi ramai, menjadi viral juga.
Tetapi apapun itu, kita juga harus menghargai klarifikasi dari Gus Miftah ya Kak. Tadi sudah menyampaikan bukan urusan dia tentang cerita wayangnya, tentang karakter wayangnya juga. Klarifikasi yang kedua seperti apa nih? Difitnah niku wis kat biyen jatah kula niku difitnah. Kuwi anake wong meteng dhisik wae. Jadi santai mawon, lan jenengan difitnah santai mawon. Kados wingi wayangan teng pondok saniki mun rame teng Instagram gara-gara ada adegan wayang wan teman-teman. Wayang teman-teman. Jarene sing ngongkon kula. Kula niku dereng niat wayangan. Tapi mergo dalang-dalang niku sami sambat kapurih kon nanggap, akhirnya nggih kula tanggap. Akhirnya wayangan teng pondok ngumpul dalang niku 10. Termasuk Ki Warsena. Kono mayango lakono terserah awakmu, isine terserah awakmu. Lah ternyata ada adegan yang rame diposting teng Instagram, teng medsos. Sing disalahke mboten dalange, kula. Jadi lah kula dadi difitnah niku kat biyen, rabi mawon dadi fitnah. Oh, jadi fitnah. Lah kowe iki difitnah, tondo-tondo kowe sok bakal sugih. Amin. Oh, ya kowe kena fitnah. Mosok ya pensi ana cuwilan sempak ngene. Pernyataan menanggap wayang ya. Kenapa yang diserang adalah Gus Miftah gitu sama netizen, bukan dalangnya. Tapi sebenarnya kemarin yang ramai juga dua-duanya ya, Gus Miftah sama dalangnya sempat dikritik, sempat menjadi ramai, sempat menjadi viral juga. Nggak hanya Gus Miftah saja, tetapi memang dalangnya juga. Ya intinya itu dia teman-teman, klarifikasi tentang wayang. Menurut teman-teman bagaimana nih kasus wayang yang digelar oleh Gus Miftah dan juga tadi Ki Warsena ya, kalau nggak salah Ki Warsena Slang lengkapnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe agar mendapatkan video terbaru dari channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.